Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Helna Nadis MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Aspuria dengan NIM 18 12 10 197, kelas PAIE semester 5, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Poin yang pertama yaitu pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran, serta keterkaitan antara ketiganya. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 9, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktik kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan harapan untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan diri pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah keterkaitan antara kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Jika diamati secara sesama, melihat dan memperhatikan dari definisi keduanya itu, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut itu erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan meskipun berada pada posisi yang berbeda. Karena kurikulum sebagai program atau rencana yang dicita-citakan, sedangkan pembelajaran sebagai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan. Sehingga kurikulum dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Poin yang kedua adalah peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Fungsi kurikulum adalah untuk setiap orang ataupun lembaga yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua maupun masyarakat. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Dan fungsi kurikulum bagi pengawas sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Sedangkan fungsi kurikulum bagi siswa adalah sebagai pedoman belajar. Dalam hal ini, Alexander Inglis mengemukakan 6 fungsi kurikulum untuk siswa. Yang pertama, kurikulum penyesuaian. Yang kedua, kurikulum integrasi. Yang ketiga, kurikulum diferensiasi. Yang keempat, kurikulum persiapan. Yang kelima, kurikulum pemilihan. Dan yang terakhir, kurikulum diagnostik. Selanjutnya adalah peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Kurikulum memiliki 3 peran. Yang pertama, peran konservatif. Yang kedua, peran kreatif. Dan yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran bukan hanya fungsi guru, melainkan juga fungsi pemanfaatan sumber-sumber belajar lain yang digunakan oleh siswa untuk belajar sendiri. Untuk istilah teknologi pembelajaran sering digunakan secara bergantian dengan istilah teknologi pendidikan.
Namun, pada perkembangannya pada saat ini lebih menunjukkan digunakannya istilah teknologi pembelajaran secara luas oleh kalangan profesi yang bergerak pada bidang tersebut. Poin yang ketiga adalah kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman bagi setiap guru dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal ini merupakan pedoman bagi setiap guru. Maka, kurikulum ideal ini dinamakan kurikulum formal ataupun kurikulum tertulis. Sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang nyata ataupun kurikulum yang real yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Poin yang keempat adalah hidden curriculum. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi pada dasarnya merupakan hasil dari proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Pada kenyataannya, hasil dari proses pembelajaran itu selain sesuai dengan tujuan perilaku yang dirumuskan, juga ada perilaku sebagai hasil belajar di luar tujuan yang dirumuskan. Inilah hakikat dari kurikulum tersembunyi, yakni efek yang muncul sebagai hasil belajar yang sama sekali di luar tujuan yang dideskripsikan. Poin yang terakhir ataupun poin yang kelima yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam merupakan satu komponen pendidikan Islam berupa alat untuk mencapai tujuan. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran adalah kurikulum sebagai salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai, sehingga memperjelas arah pendidikan. Akan tetapi, dalam kurikulum juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang dimiliki setiap siswa. Dan yang kita ketahui juga bahwa kurikulum dengan pembelajaran sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kurikulum juga terdapat kurikulum ideal, kurikulum aktual, kurikulum hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi, dan kurikulum pendidikan Islam. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.